منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم شمس دها بدر دجى نور الهدى مصباح ظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيد العرب والأجاب نبي الحرمين ومحبوب عند ربي المشرقين ومغربين فيا أيها المشتاقون على رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ila hadratil mukarramin wal muhtaramin yang kami hormati, kami cintai guru kita Al-Habib Zaki bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur walafiat, dan juga guru kita yang baru saja meninggalkan dapat jelis ini, yaitu Habib Ahmad bin Yahya bin Uthman bin Yahya, yaitu cucu langsung daripada Habib Utsman bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur walafiat, dan juga para habaib kita doakan guru-guru kita, para asatid, para panitia, kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita dijadikan orang-orang yang beruntung karena kita masih dikasih akal yang waras. Karena kita masih dikasih akal yang waras, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena banyak di zaman sekarang ini orang sudah tidak mau lagi hadir majelis maulid. Ini salah saja dia sudah tidak bersyukur kepada Allah, dia dijadikan umat Nabi Muhammad. Memang kenapa umat Nabi Muhammad ini harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, dijadikan umat Nabi Muhammad? Kenapa? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, kita ini dijadikan umat paling beruntung, umat yang paling beruntung, sebab kita dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sudah patenkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian aku jadikan sebagai sebaik-baiknya umat. Umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari antara umat-umat Nabi Muhammad, ya, di antara umat-umatnya nabi-nabi yang lain, hanya umat Nabi Muhammad yang paling beruntung. Dari segi penghukuman paling ringan hukumannya. Dari segi daripada waktu pertobatan dikasih yang paling cepat, yang paling enak daripada waktu pertobatannya. Umat-umat yang lain 1 tahun sebelum meninggal dia harus bertobat. Kalau dari waktu 1 tahun itu dia melakukan maksiat, udah nggak bisa lagi dibukakan daripada pintu tobatnya. Tetapi kita dikasih waktu oleh Allah Ta'ala sampai ruh kita ada di tenggorokan, sampai ruh kita ada di tenggorokan, masih di dada kita tobat, masih diterima tobat oleh Allah Ta'ala. Maka di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, orang-orang terdahulu, ya, umat-umat Nabi terdahulu, kalau mau tobat harus loncat dari gunung. Ini kita lihat, ini rumah tinggi, tapi gunung yang dimaksud oleh Nabi terdahulu 10 kali lebih tinggi daripada ini rumah. Dan itu pun turunnya, ya, harus sampai hancur badannya baru diterima tobatnya. Tetapi lihat Allah Ta'ala saking cintanya kepada kita umat Nabi Muhammad nih, ya, Allah Ta'ala nggak pakai nyuruh apa-apa, cukup dia bertobat, ya, cukup dia bertobat mengikuti tobat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semua masih dijadikan orang-orang yang mengikuti jalur yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dijadikan orang-orang yang berada di naungan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ketika kita sudah keluar dari jalannya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan berlepas diri dari kita. Sehingga dikatakan di dalam satu hadis, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dia mengatakan apa? Khamsatun faqad bari'at min dimmatillah wa rasulih. Ada 5 golongan, yang mana 5 golongan ini apabila, ya, dia itu masuk di dalam 5 ini, maka dia terlepas dari perlindungannya Allah dan perlindungan Rasulnya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa 5 golongan ini? Yang pertama al-kadzdzab. Siapa itu? Orang yang suka berbohong. Orang yang suka berbohong udah dilepas tanggung jawabnya dari Allah Ta'ala. Allah
Ta'ala udah gak mau ngurusin dia, Nabi Muhammad gak mau ngurusin dia, dilepas tanggung jawabnya. Sehingga orang ini, ya, yang 5 golongan ini, dia tidak diperdulikan lagi oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min. Sehingga saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kebohongan ini jangan dianggap enteng. Kebohongan ini jangan dianggap gampang, cuma masalah lisan biasa. Hati-hati. Dulu di zaman Nabi SAW, ada salah satu sahabat Nabi, dia sudah mati syuhada, mati syahid, ya. Lalu ada satu orang bilang, wah ini orang beruntung, mati syahid, pasti masuk surga. Kata Nabi apa? Tunggu dulu, barangkali waktu di dunia mulutnya nggak dijaga, mulutnya nggak dijaga, perutnya juga nggak dijaga. Barangkali dia ngomong sembarangan, ngomong dia berbohong, ngomong dia gibah, ngomong dia namimah, atau dia memasukkan ke dalam mulutnya sesuatu yang haram atau syubhat. Na'udzubillah min. Ya, orang udah mati syahid aja gak jadi jaminan kalau mulutnya masih nggak dijaga. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita harus mengikuti Nabi SAW. Ambil contoh siapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari kecil gak pernah bohong, sehingga punya gelar apa? As-Siddiq Al-Amin. Kejujuran dan orang yang amanah itu sifat yang melekat dari diri Nabi SAW. Sehingga Nabi Muhammad dari masa kecilnya belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Gak ada orang yang nyangka ini anak bakal jadi Rasul. Dari kecil itu orang udah percaya siapa Nabi SAW. Udah kenal sifat daripada amanahnya Nabi Muhammad SAW. Udah tahu sifat jujurnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita udah tua bangka masih suka bohong. Na'udzubillah min. Nabi Muhammad masih kecil udah terkenal ini orang paling jujur, ini anak paling jujur. Tapi kita udah dewasa, sudah berakal, sudah bisa belajar, tahu mana yang benar, mana yang nggak benar, tapi masih suka bohong. Na'udzubillah min. Oleh karena saudara hadirin, kita ikuti Nabi SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan apa? Innani lastu la'anan wala kadzaban wala fahasyan walakinnani muwahhidun lil bashar. Aku ini, yaitu Nabi SAW, bukan orang tukang melaknat. Lastu la'anan, aku bukan tukang melaknat. Gak pernah Nabi Muhammad itu melaknat orang. Seandainya kata iblis, ya, iblis itu udah termaktub, udah tercatat, ini makhluk yang terlaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi Muhammad gak pernah melaknat iblis. Nabi Muhammad saja tidak pernah melaknat iblis. Nah, kita siapa suka melaknat orang, betul? Hati-hati, jaga kita punya lisan. Ya, wala kadzaban, aku bukan tukang bohong. Aku bukan tukang bohong. Jadi kalau kita mengaku mengikuti Nabi Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad, tetapi tidak berakhlak seperti akhlak Nabi Muhammad, ini harus dipertanyakan. Dia ngikutin siapa? Muhammad bin Abdullah apa Muhammad bin Abdul Wahab? Na'udzubillah min. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, tentu Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti. Walakinnani muwahhidul lil bashar, tetapi aku adalah pemersatu umat. Jadi sifat pemersatu bangsa, pemersatu umat, pemersatu masyarakat itu adalah sifatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebaliknya, walaisa, dan aku bukanlah pemecah belah umat. Aku Nabi Muhammad bukan pemecah belah umat. Jadi kalau ada orang mengaku pecinta Nabi Muhammad, mengaku Nabi Muhammad, tapi suka mengkotak-kotakan umat, mengkotak-kotakan masyarakat, kamu blok sana, kamu blok sini, kamu bagian sana, kamu golongan sana, kamu golongan sini, tidak ada persatuan dalamnya. Ini bukan akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu golongan kedua mana lagi yang dilepas dari perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya? Al-mutakabbir, orang yang membesarkan dirinya. Maksudnya apa? Orang yang menyombongkan dirinya. Orang yang seperti ini, ya, dikatakan oleh Imam Ghazali, ya, orang yang sombong itu seperti apa sih? Orang sombong itu satu, yaitu apa? Dia merasa dirinya besar dan dia merendahkan orang yang ada di sekitarnya. Dia menganggap orang lain hina, dia menganggap orang lain rendah di bawah saya. Itu adalah ciri-ciri daripada sifat sombong. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW itu punya akhlak yang sangat agung. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan wa innaka la'ala khuluqin adzim.
engkau wahai Muhammad sesungguhnya memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, bukan hasan, tetapi azim. Yang dipakai kalimat azim. Memang apa arti azim? Azim itu sesuatu yang agung, yang besar, yang luar biasa. Sehingga didengar ayat ini oleh satu orang Badui, orang pegunungan. Dia turun gunung, dia pengen tahu apa sih arti azimnya Nabi Muhammad itu kayak gimana. Hulukin azimnya Nabi Muhammad kayak gimana sih? Akhlak besar Nabi Muhammad kayak gimana? Ditanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kamu keluar dari rumah saya, itu di depan rumah saya ada lautan padang pasir. Kamu hitung berapa biji daripada pasir tersebut. Kata ini Badui, saya tidak sanggup, wahai Ali. Ya sudah. Lantas ya Ali, apa inti sari daripada akhlak Nabi SAW? Jawab Sayyidina Ali apa? At-tawadhu. Inti akhlaknya Nabi Muhammad. Dari sekian banyak akhlak Nabi Muhammad, intinya apa? Tawadhu. Sifat tawadhu, merendah diri. Dia bisa besar, tapi dia mau merendah. Dia tahu dirinya besar, dia tahu dirinya punya kemampuan besar, tetapi dia merasa apa? Saya nggak punya apa-apa. Ciri-ciri orang tawadhu apa sih? Tawadhu itu ketika kita merasakan diri kita nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya kedudukan apa-apa. Itu tawadhu. Ibadahnya banyak, ya, ibadahnya besar, ilmunya banyak, sedekahnya banyak, tapi dia merasa saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Lihat bagaimana Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau dalam satu hari itu baca daripada sholawat sebanyak 25.000 kali. Baca kalimat la ilaha illallah 25.000 kali. Dan lain-lainnya sebanyak 25.000 kali. Tetapi apa? Dalam ucapan beliau, ya Rabbi bima makna amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa ya Allah, kerjaan saya cuma dosa. Padahal tiap hari wiridnya banyak, zikirnya banyak, luar biasa tidak. Tetapi kita lihat diri kita, sampai di mana ibadah kita, tetapi kita sudah menyombongkan siapa diri saya, siapa saya sebenarnya, betapa besar sedekah saya. Padahal nggak ada apa-apa dengan orang-orang soleh terdahulu. Maka di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kita harus sering-sering berkaca kepada orang-orang soleh. Ya, maka di majelis kita dibacakan bacaan-bacaan orang soleh, ya, dibacakan wiridan orang soleh, tata caranya orang soleh. Biar apa? Biar kita selamat, biar kita serupa sama mereka. Mata syabba biqom fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu golongan, maka dia akan sama seperti golongan tersebut. Kamu menyerupai orang soleh, jadi orang soleh. Kamu menyerupai orang yang nggak benar, ikutan nggak benar nanti. Naudzubillah min. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mari kita ikuti orang-orang soleh terdahulu. Jangan neko-neko, jangan macem-macem. Cari yang udah pasti, betul. Cari yang udah pasti. Ini jelas sanadnya, ini jelas ilmunya, ini jelas gurunya siapa, ini jelas ajarannya kemana. Gak macem-macem, ikutin. Yang macem-macem, skip aja dulu. Bener nggak? Skip aja udah. Gak usah didengerin, udah nanti aja. Udah nggak? Kenapa? Banyak zaman sekarang, ya, orang ngajarin Quran, ngajarin hadis, tapi nggak mau pakai pendapat ulama. Hati-hati, ya, hati-hati. Dia menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri, dengan akalnya sendiri, dengan pikiran sendiri, tidak pakai kitab tafsir. Ini ulama seperti ini, orang mengaku ulama seperti ini tidak boleh diikuti. Hati-hati. Nah, ini zaman-zaman fitnah. Banyak orang yang dia berpura-pura berpakaian ulama, sehingga sudah diramalkan oleh Nabi SAW dari 15 abad yang lalu. Apa kata Nabi SAW? Innallaha la yakbidu ilma intizal yantizu minal ibad, walakin yakbidu ilma bigabdil ulama, hatta idza lam yuki aliman ittakhadha nasu urusan juhalan fasu'ilu fa'aftau bigari ilmin fadallu ma'adallu. Yang mana di dalam hadis ini yang baik diriwayatkan oleh para perawi hadis, Nabi SAW menjelaskan Allah Ta'ala itu kalau mencabut ilmu tidak intizaan. Intizaan itu tidak secara sekaligus. Tahu-tahu ustadz, ulama, ya, kitabnya hilang di lemari, enggak. Tahu-tahu ustadz gak bisa baca huruf Quran, bukan. Tetapi bagaimana cara Allah Ta'ala mencabut ilmu? Dengan mengambil ulama tersebut. Kita lihat berapa banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita sudah banyak dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya, sudah banyak yang meninggal dunia. Ini tandanya Allah Ta'ala ingin mencabut daripada ilmu di antara bumi ini.
Maka di sini kalau hal ini udah terjadi, ittakhadha nasu ru'usan juhalan. Ini yang paling kita khawatirkan. Kalau hal-hal ini udah terjadi, banyak ulama sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala, maka nanti manusia, masyarakat menjadikan orang-orang bodoh, ru'usan juhalan, golongan-golongan minoritas yang sedikit ini menjadi pemimpin, menjadi ulama. Mereka diminta fatwa, fa'afta bighairi ilmin, maka mereka akan mengucapkan fatwa, memberi hukum tanpa berdasarkan ilmu. Na'udzubillah min fadlu wa adlu. Apa yang terjadi? Mereka akan sesat dan menyesatkan. Maka hati-hati, jangan asal pilih majelis, jangan asal pilih tontonan. Sekarang betul, kita duduknya di sini, di majelis yang benar, sanadnya benar, gurunya jelas, betul nggak? Tetapi kadang kita di rumah nontonnya ulama yang nggak jelas, betul? Dan kita nonton ustadz-ustadz yang nggak jelas, syekh-syekh yang nggak jelas, nggak tahu asalnya dari mana, nggak tahu ini gurunya siapa, sehingga apa? Tercampur ilmu kita, tercampur keyakinan kita, ini merusak daripada akidah kita. Ingat, hati-hati ya, orang yang rusak akidahnya jauh lebih bahaya daripada orang yang rusak pergaulannya. Orang yang rusak pergaulannya, misalkan dia tukang narkoba, dia tukang mabok, suruh hadir majelis, suruh kesini sebulan, insya Allah bakalan berubah sendirinya, nggak pakai dipaksa. Tapi orang rusak akidahnya itu dia menjadi nuqtah di dalam hatinya, menjadi noda yang susah hilang di dalam hatinya. Naudzubillah min. Maka kita beruntung, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita dikumpulkan dengan guru-guru kita yang punya sanad keilmuan yang nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, siapa itu orang yang terlepas dari dhimmah, dari perlindungan Allah dan perlindungan Rasulnya? Al-jabuk wa al-kasal. Yaitu siapa? Orang yang malas. Orang yang malas, walaupun dia tahu, saya tahu apa itu fadilah sholat tahajud, saya tahu fadilahnya orang sholat berjamaah, tapi kalau memang sudah dasarnya malas, susah, betul tidak? Makanya lawan kemalasan itu, ya. Makanya kita lawan, ya. Makanya banyakin baca wirid, baca ratib, ya. Guru-guru kita sudah mengijazahkan dibaca wirid tersebut. Ada wirdul latif setiap habis subuh sama sebelum maghrib, betul tidak? Itu dibaca. Biar apa? Biar hilang rasa malas kita. Biar kita ini punya guru ngasih fadilah tentang sholat sunnah, puasa sunnah, itu bisa diamalkan, ya, bisa diamalkan. Ini gara-gara kita malas, sehingga apa? Ilmu kita gak manfaat. Hati-hati, ya. Allah Ta'ala itu kalau nggak suka sama satu hamba, itu akan menjadikan hamba tersebut itu ilmunya gak manfaat. Naudzubillah min. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Makanya hilangkan sifat-sifat malas. Kenapa? Sifat malas itu ya memang ada di dalam diri kita. Bahkan setan itu ya, setan itu yang menjadi dalangnya daripada sifat malas kita. Kok bisa, Bib? Ada hadisnya. Nabi SAW sudah menjelaskan bahwasanya setan itu dia itu bisa masuk di dalam urat-urat nadi, ya, di dalam urat-urat saraf kita, sekujur tubuh kita itu dia bisa masuk. Di dalam hablul warid, ya, di dalam urat-urat nadi kita itu mereka bisa masuk. Lalu bagaimana mengeluarkan setan dari urat-urat nadi kita yang membuat kita malas? Dengan memperbanyak zikir, banyak sholawat. Ya, jangan kita mengukur sholawat itu yang ada di majelis. Qasidahan itu beda dengan sholawat yang harus kita perbanyak. Yang mana kita itu disuruh memperbanyak sholawat, itu ada di rumah. Habis sholat pegang tasbih, ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu sholat yang paling kecil. Atau baca yang lainnya sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi wasallam. Berapa kali? 200 kali. Cuma 2 putaran tasbih, Bu, dikit, betul nggak? Tetapi dikali 5, ya, setiap habis sholat, alhamdulillah kita bisa 1000 kali baca sholawat, betul tidak? Ini yang bakal ngilangin malasnya kita. Ini yang bikin hidup kita makmur. Ini yang bikin hidup kita sukses. Kenapa? Setiap habis sholat gak pernah langsung jalan. Assalamualaikum, assalamualaikum, lantas jalan. Enggak, duduk dulu, betul nggak? Kita itu punya adab kepada Allah Ta'ala. Kita habis sembahyang, adab Allah, duduk dulu, ya enggak? Baca zikir dulu, baca sholawat dulu, berdoa, jangan males. Jangan mentang-mentang kita nggak punya keperluan, nggak punya hajat, ya, nggak ada yang dipengen terus kita ninggalin doa. Jangan. Allah Ta'ala justru nggak suka. Allah Ta'ala justru
nggak suka kalau ngelihat hambanya tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Allah Ta'ala itu paling suka diminta. Allah Ta'ala itu paling suka diminta. Jangan kita itu mengedepankan urusan pribadi. Mentang-mentang kita udah punya kerjaan, udah punya rumah, udah punya bini cakep, ya, udah punya anak banyak. Jangan. Pikirin bagaimana umat Nabi Muhammad. Pikirin bagaimana umat Nabi Muhammad. Bagaimana kesusahan umat Nabi Muhammad. Pikirin, doakan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, hilangkan kesumpahan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, hilangkan kesusahan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni umat Nabi Muhammad. Begitu kita seharusnya. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat siapa? Wal malikul jahir, pemimpin yang jahat, pemimpin yang zalim, ini akan dilepas dari rahmat Allah taala. Dilepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ini yang ada di sekitar kita. Siapa itu? Al-ba'idul minal ulama. Orang yang jauh dari ulama, dia juga dilepas dari pandangan Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Saya mah nggak mau hadir majelis. Tapi minggu depan juga ngaji lagi, ketemu lagi sama ustadznya, ketemu lagi sama Habib. Jangan dianggap majelis itu gampang. Setiap majelis, setiap minggu itu beda-beda. Beda-beda yang kita dapetin. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah bersabda, ya, inna fi dahrikum li'ayam sesungguhnya di dalam setiap hari itu ada yang namanya nafahat ala fataradullah. Sesungguhnya di setiap hari itu beda-beda pemberian Allah kepada kita, ya, beda-beda pemberian Allah kepada kita. Nafahat itu pemberian besar dari Allah Ta'ala kepada kita. Jangan disamakan, ya, minggu ini lain, minggu depan lain, minggu depan juga lain. Jangan disamakan. Makanya apa? Bagaimana lantas kita? Fata'aradullah. Maka carilah, hadanglah, carilah daripada pemberian besar dari Allah Ta'ala itu dengan kita hadir setiap minggunya, ya, setiap bulannya. Jangan ketinggalan. Capek nggak capek, paksain, betul nggak? Kenapa? Kalau kita cuma ngandelin capek, nanti kita dikubur bakal nyesel. Di kuburan kita bakal nyesel. Ya Allah, saya nyesel ya Allah. Satu waktu saya nggak pernah hadir di majelis Habib Zaki. Ya Allah, saya nyesel ya Allah, saya nggak hadir bulanan karena saya terlalu capek, malas, ya, terbawa oleh suasana capek. Nah, orang yang dalam kubur ini bakalan nyesel. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang nyesel tersebut. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dekati ulama, hadiri majelisnya. Jangan kita mengatakan saya nggak dapat apa-apa, Habib. Saya hadir majelis sebulan 2 bulan nggak dapat apa-apa. Habib Idrus bin Umar al-Habsyi, ulama besar, wali besar di zaman Habib Ali bin Muhammad Habsyi Sayyidul Maulid, beliau mengatakan apa? Jangan kamu mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena terkadang keberkahan hadir majelis itu tidak secara sekaligus, tetapi bagaimana? Ziyadatul hufiyah. Kata beliau, itu penambahan daripada orang tersebut yang sering hadir majelis itu adanya secara rahasia, hufiyah, tersembunyi, nggak secara sekaligus. Nah, beda begini Bu, ibu ngelihat anak ibu, ya, dari mulai lahir, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai setahun. Nanti setahun, 2 tahun, sampai 5 bulan. Apa yang ibu pikirin? Perasaan kemarin baru belajar jalan ya anak, betul nggak? Sekarang udah bisa minta duit, ya. Perasaan kemarin baru masuk SD, sekarang udah masuk kuliah lagi. Lihat, kita nggak nyangka. Ya, kita lihat ini anak tiap hari, tapi nggak berasa. Tahu-tahu ini anak udah besar. Begitu pula keberkahan orang majelis. Nggak kerasa, tahu-tahu langsung dapat kerjaan. Ya, baru sekali hadir udah minta kaya, betul nggak? Nah ini orang zaman sekarang, betul nggak? Baru sekali hadir udah minta kaya. Tunggu dulu, istiqomah dulu. Wali-wali itu, orang soleh itu istiqomah dulu, baru nanti dapetin pahalanya, baru dia dapetin hasilnya, manfaatnya. Maka di sini saudara hadirin, istiqomah hadir majelis, jangan pikirin macam-macam, jangan dengerin orang yang ngomong macam-macam. Fokus sama ngaji, fokus sama guru, fokus ibadah, selesai. Betul nggak? Kita bakal hidup bahagia.